selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya Nurlail Hidayat, host tercantik di kelompok kita ini. Bukan kalau di kampus banyak saingan ya. Di sini kami akan menjawab soal UAS semester 1. Saya dan semester 3 rekan-rekan ini dengan mengambil tema strategi promosi dengan dosen pengampu Dr. Son Haji. Oke, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dulu. Pertama ada dengan saya sendiri, hostnya Nurlail Hidayah, dan samping saya ada Bayu. Dan di ujung Paling tua. Paling nggak Nanda. dengan Mas Nanda. Oke. Untuk mempersingkat waktu langsung aja kita tanya ya. Menurut rekan-rekan nih, setelah tema yang udah kita ambil mengenai strategi promosi pemasaran gitu ya. Untuk di zaman sekarang ini, apa sih strategi terbaik untuk promosi sebuah bisnis nih gitu? Kira-kira gimana nih rekan-rekan? Dari Mas Bayu sendiri, kira-kira apa strateginya nih untuk memulai sebuah bisnis supaya cuan kita banyak lah? Gitu. Kalau strategi saya ya, kalau sekarang ini kan kita itu setiap harinya itu bermain dengan internet. Ya, internet itu seperti ya media daring gitulah, Facebook, TikTok, Shopee gitu ya, e-commerce ya, gitu Ya. Jadi ya strategi yang paling baik itu sekarang ini ya lewat media daring tersebut. Daring ya. Jadi cara kita menyampaikan, apalagi kan teman kita aja misalnya di Facebook atau di IG gitu kan banyak kan, jadi gampang untuk menyebar, untuk ngasih kesempatan atau ngasih tahu ke teman-teman lewat media daring kita. Mempromosikan gitu ya, apa jualan kita, bisnis kita gitu ya. Strateginya berarti melalui daring dan infoin ke medsos kita gitu ya. Dari Mas A sendiri gimana? Bagaimana strategi yang Mas A terapkan jika memulai sebuah bisnis gitu? Strategi promosinya gimana sih? Oke, mungkin tadi selain dari media sosial atau e-commerce itu, kalau saya sih lebih ke membangun atau gimana caranya membangun yang namanya goodwill ya, nama baik gitu. Karena dengan adanya kita suatu perusahaan punya goodwill, orang itu akan terngiang-ngiang loh. Ya, contoh misalkan ini brand Aqua nih yang depan kita Oke, gitu kan. betul, Aqua nih ya. Kita mau beli air dimanapun pasti bilangnya Aqua, padahal itu Merek lain ya. mereknya bisa yang lain gitu kan, karena dia udah punya namanya goodwill itu kan. Itu mungkin salah satu strategi pemasaran gimana caranya kita membangun goodwill. Itu tadi berbagai cara ya, apakah ada peningkatan kualitas pelayanan itu kan untuk customer segala macam, atau peningkatan kualitas itu kan, itu mungkin yang kita perlu kita bangun di awal itu kan. Setelah kedepannya baru kita bisa melalui media-media lain ya, itu disebutin sosial atau media tulis atau cetak gitu. Oke, untuk melanjutkan bagaimana strategi promosi tadi, langsung aja kita ke Mas Nanda. Bagaimana Mas Nanda jika apalagi Mas Nanda membangun sebuah bisnis gitu kan? Bagaimana strategi Mas Nanda ini untuk menunjang bisnis Mas Nanda ini? Gimana nih? Mungkin sedikit Promosinya. menambahkan aja ya, menambahkan dari Mas Bayu sama Mas AA tadi ya. Kalau buat saya sendiri yang perlu selain kalau yang disampaikan Mas Bayu tadi itu wadahnya, mungkin ya bisa digaris besarnya itu wadahnya kita buat di situ, rumahnya lagi ya kan ya. Nah kalau dari Mas AA itu bisa disimpulkan teknisnya gitu. Jadi wadahnya TikTok, teknisnya dari Mas AA tadi goodwill itu kan. Nah mungkin saya menambahkan sebagai buat usaha kita itu produk yang kita tawarkan lah gitu ke dunia luar supaya lebih peminatnya ramai, banyak juga, dan otomatis kan pemasukan juga oke lah gitu ya, nambah. Skill marketingnya yang harus diasah kalau menurut saya. Kayak gimana ini skill marketingnya nih? Skill marketing yang saya tahu ya, ini yang saya tahu doang menurut saya pribadi, itu terbagi jadi 4. Yang pertama 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang udah saya pelajari, yang saya pahami. Yang pertama 1.0 itu fokus mendeskripsikan produk. Jadi contohnya kayak Aqua nih, kalau menawarkan gitu sales atau apa gitu, menawarkan ke customer. Kalau 1.0 itu mendeskripsikan produk. Aqua ini kandungannya ini. Jadi lebih ke kandungannya gitu, ingredientnya. Nah, berevolusi lagi ke marketing 2.0. Nah, 2.0 ini dia bukan lagi ngomongin si produk, tapi perilaku konsumen. Contohnya mungkin kalau pernah naik pesawat ada iklan Aqua,
dimanapun Anda berada pasti Aqua ada. Gitu. Pasti ada itu Jadi di tempat duduk diingat-ingat pesawat itu. terus ya Iya, sama jadi pelanggannya. perilaku konsumen yang bakal dibahas. Nah, Oh. naik lagi skillnya ke 3.0. Nah, 3.0 itu sifat kayak siapa gitu. Contohnya saya ambil jangan Aqua mulu. Contohnya saya ambil kayak parfum. Saya belajar dari live TikTok gitu, nonton live. Ada yang nanya, "Kak, spill dong etalase 7." Gitu. Tadi ngomong etalase 7 seandainya dia nyebutin. Si penjual ngomongnya bukan produknya atau perilakunya lagi, tapi seperti siapa 3.0 itu, seperti siapa. Oh iya Kak, etalase nomor 7 itu kalau kakak ini wanginya itu seperti wanita baik-baik, wanita hijab, wanita baik-baik. Nah ada lagi yang nanya, Kak spill dong etalase 1. Wah, etalase 1 ini wanginya itu hot gitu. Kalau ini buat yang udah beristri ya atau bersuami, kalau pakai parfum ini dijamin suami kalian lepek-lepek nempel terus di ranjang gitu. Gantung. Iya. Tuh, nanya tuh. Nah itu karena udah seperti siapa gitu karakternya gitu. Nah naik lagi ke 4.0 4.0. Nah itu bukan lagi produknya, bukan ngomongin produknya, bukan lagi ngomongin perilakunya, bukan lagi ngomongin seperti siapa. Ya benar, tapi ngomongin komunitas. Kita ngambil contoh Wardah, Oke. by Wardah. Setiap iklan artis make upper by Wardah, make upper by Wardah. Secara tidak langsung masyarakat bakal berpikir bahwa Wardah itu make up para artis. Gitu. Strategi marketingnya bisa kita ambil contohnya gitu. Oh berarti Artis ya. iya, jadi berkata wah dengan harga sekian tapi yang pakai artis loh, berarti barangnya kan bukan kaleng-kaleng, bagus Iya, gitu. bagus, gitu. Nah itu sih yang saya pahami. Jadi selain kalau yang disebutin Mas Bayu tadi wadahnya, masa goodwillnya, dan gimana cara supaya bisa goodwill ya, marketingnya, skill marketingnya ditingkatin lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, segitu aja sih menurut saya Oke, pribadi. cukup menarik sih. Gitu. Yang saya tahu sih. Oke, cukup mendetail sekali ya, dan lama penjelasan dari Mas Nanda ini dari 1.0 sampai 4.0 yang terbaru sekarang ini. Ya, udah naik Strategi marketingnya tadi ada parfum dan juga Aqua di sini, walaupun kita nggak di-endorse Aqua. Selalu di endorse tuh. Siapa tahu aku mau endorse kita nanti. Oke, langsung aja kita berarti strategi promosi terbaik untuk saat ini maksudnya di era globalisasi digital sekarang ini yang paling baik tuh apa sih gitu ya? Yang paling melekat di masyarakat gitu. Itu apa sih sebenarnya? Kesimpulannya Pak dari Mas Bayu sendiri gimana coba? Strategi marketing yang terbaik ya. Apakah barangnya harus selalu bagus dan murah gitu? Nah, kalau itu sih kalau menurutku mungkin harus di survei dulu ya. Survei berarti. Jadi kan tiap daerah, tiap tempat dan tiap itu kan punya sendiri-sendiri. Kayak misalnya di daerah A nih misalnya, oh dia itu suka yang apa, kayak misalnya tadi masnya ini ya, Mas ada. Kan kalau misalnya parfum nih, oh ini yang daerah A ini sukanya parfum yang hot gitu. Karena dia di daerah kelepek-kelepek gitu Berarti, kan. berarti harus melihat survei pasar ya. Di survei pasar dulu sebelum Apa yang mau kita jual, kita survei dulu gitu, pasarnya sesuai enggak ini gitu Iya. di situ ya. Setelah itu kan kita baru menentukan nih produk yang kita mau jual itu apa di Apa? situ. Oh gitu. Oke, dari Mas A sendiri gimana? Strategi marketing Goyang ya. nggak ini kameranya? Enggak. Iya. Ya selama dari pembahasan memang kesimpulannya sebenarnya sih lebih ke, kalau saya ya, ke konsistensi ya. Oh, oke, konsisten. Saat kita mempromosikan suatu produk atau apa ya, kita eksis aja, konsisten gitu. Di saat kita munculin sekali ya, jangan harap orang bisa ngelihat berkali-kali gitu kan. Intinya kita continue setiap hari, setiap jam kita update terus itu kan, promosi-promosi kita, barang-barang kita, supaya nanti orang itu terbiasa itu. Walaupun mereka bosan ataupun Melekat ya. akan terngiang-ngiang. Iya, betul. Oh, seperti 4.0 tadi ya. Oh, oke. Dan langsung ya. Iya.
wadah gitu. Jadi inget Itu terus. wadah-wadah kayak gitu ya. tahu bulat kan terngiang-ngiang tuh Iya, kan tiap hari tuh. Tahu Sumedang padahal pembuatannya Cikarang ya. Iya, Karena benar. sebutannya tahu Tahu Sumedang. Iya. Padahal pembuatannya pabriknya Cikarang ya. Oke. Terus dari Mas Wanda sendiri? Sependapat sama Mas AA, konsisten, intinya itu harus konsisten, harus continue posting, sekali 2 kali mungkin orang bosan, tapi ketiga kali pasti beli, gitu, ketiga kali pasti beli, Oke. karena ada rasa penasaran timbul itu, kok dia mau aja sih nawar. Jangan nengok kanan ya. Iya. Apa udah nengok? Iya, Nah, itu salah satunya, salah satu teknisnya, teknik terbalik gitu ya. Oke. Semakin dilarang itu semakin yang penasaran unik-unik kayak gitu Iya. ya. Oke, berarti. Strategi antitesa ya. Oke, berarti yang dapat saya ambil di sini adalah untuk melakukan strategi promosi yang baik itu dan melekat, intinya tetap continue terus ya. Kita melakukan promosi agar supaya contoh aqua tadi ya melekat di pikiran masyarakat, di hati masyarakat, dan juga terngiang-ngiang terus ya. Jadi orang itu udah mau beli minum aja mikirnya aqua, padahal ya air mineral gitu kan, belum tentu mereknya Bu, beli Beli aqua. ambilnya bener kan? Ambilnya air mineral padahal belinya aqua gitu ya kayak gitu. Sama mungkin kalau dari saya sendiri pendekatan kali ya supaya lebih kayak after sales mungkin, atau apa nambahin dari after sales ya, supaya tetap balik lagi si konsumen gitu. After sales penting banget. Oke, mungkin cukup sekian. Udah habis ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok 1 ini tentang strategi promosi yang cukup menarik ini dari beberapa rekan-rekan kita di sini ya. Mungkin nanti nextnya supaya kita kali aja bisa membangun sebuah bisnis dan menjalankan materi ini ya untuk mempromosikan bisnis kita gitu supaya dapat cuan-cuan yang banyak gitu ya. Oke, di akhir kata mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya sendiri, dari host dan dari tim dan rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alah.